يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 MTS di mana saja berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS terpadu. Namun sebelumnya marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan yaitu proses belajar mengajar pada pertemuan kali ini. Tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 di mana Pak Guru dipercayakan sebagai tenaga mengajar yang mengajar mata pelajaran IPS. Di dalamnya memuat mata pelajaran geografi, ekonomi, dan sejarah. Baik anak-anakku sekalian, marilah ikuti Pak Guru pelajaran IPS ya, bab 1 yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita mengenal negara-negara ASEAN terlebih dahulu. Tentu kalian sudah pernah belajar di tingkatan yang lebih di bawah yaitu jenjang SD atau kelas 1 bahwa ASEAN itu sudah sering diajarkan. Jadi ASEAN itu ada bahasa lainnya yaitu Association of South Asian Nation dalam bahasa asingnya. ASEAN dibentuk yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara. Di antaranya adalah Indonesia, perwakilannya bernama Adam Malik. Kemudian Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, Singapura yaitu S. Raja Ratman, Filipina Markiso Ramos, dan yang terakhir adalah Thailand yaitu Tanat Poman. Inilah 5 negara yang pada awalnya membentuk yaitu organisasi ASEAN. Namun pada tahun-tahun sebelumnya muncullah negara-negara ASEAN yang lain. Di antaranya adalah Brunei Darussalam pada tahun 1984. Kemudian muncul lagi Vietnam pada tahun 1995. Dan diikuti lagi oleh 2 negara pada tahun yang sama, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 ya. Dan terakhir yaitu negara Kamboja pada tahun 1998. Itulah sejarah singkat berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu termasuk yaitu Asia Tenggara. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengenal negara-negara ASEAN kurang lebih 10 ini, kita akan mengenal lebih jauh yaitu karakteristik daripada negara-negara ASEAN. Di mana negara ASEAN itu ya memiliki berbagai macam perbedaan sehingga mereka harus melakukan interaksi ruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Interaksi yang dimaksud adalah kerjasama, yaitu negara-negara ASEAN. Baik anak-anak sekalian, ya lanjut, yaitu mengenal letak, biasa aja ya, mengenal letak geografis. Apa itu letak geografis? Yaitu letak berdasarkan keadaan bumi. Di mana Asia Tenggara atau disebut dengan ASEAN ini diapit oleh dua samudra, Mas Pak Guru ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
selatan ya berbatasan dengan Papua Nugini ya. Kemudian bagian barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Dengan kondisi geografis yang seperti ini ya, sehingga Asia Tenggara ini disebut dengan daerah yang sangat strategis, yaitu dari sektor ekonomi, perdagangan antar negara di dunia. Selain itu, Asia Tenggara memiliki luas ya, maksudnya memiliki laut itu lebih luas dibandingkan yaitu daratan, di mana laut Asia Tenggara itu kurang lebih 5.060.100 km persegi. Sedangkan daratannya itu 4.817.000 km persegi. Dengan keadaan yang demikian ini, maka negara-negara Asia Tenggara termasuk daerah penghasil ikan ya, termasuk daerah penghasil ikan yang sangat melimpah. Namun ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki yaitu laut, yaitu adalah Laos. Baik anak-anak sekalian, itulah gambaran singkat tentang letak geografis. Yang terakhir barangkali yaitu letak astronomis Asia Tenggara, yaitu berada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Inilah letak astronomis. Letak astronomis maksudnya adalah letak berdasarkan yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Mungkin ini materi kita ya pada pertemuan kali ini tentang gambaran singkat yaitu ASEAN. Pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan yaitu karakteristik negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN itu, yaitu mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan yang lainnya. Baik anak sekalian, barangkali itu saja yang Pak Guru sampaikan ya. Apabila ada penyampaian yang Pak Guru kurang dipahami, nanti bisa kita interaksi ya pada proses belajar mengajar di kelas. Baik anak sekalian, itu yang mampu Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.